I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom teman-teman semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Karyani Laia. Saya mahasiswa di Universitas Dharma Agung Medan, program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat materi berdasarkan PBL, tugas dari pengembangan bahan ajar. Dan sebelumnya yang saya hormati Ibu Novita Romali Saragi, STH, MTH, MPD sebagai dosen pengampu. Nah, PBL ini singkatan dari Problem Based Learning, adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, mata pelajaran yang saya ambil hari ini adalah berjudul mewujudkan kasih sayang dan pelayanan kepada sesama. Nah, ada 2 hal, yaitu pengertian cinta kasih. Cinta perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia. Suatu asa untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya, perasaan cinta Tuhan kepada umatnya yang bertakwa. Cinta yang tulus akan menimbulkan nilai-nilai kejiwaan yang selalu tulus dan berserah. Cinta kasih yang disertai tanggung jawab menciptakan keserasian, keseimbangan dan kedamaian antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhan. Nah, apabila dirumuskan secara sederhana, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini artinya yang mengakibatkan yang baik, positif, berguna, saling menguntungkan, menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan. Nah, dan kedua, melayani sesama. Melayani sesama ini berarti memiliki kepedulian yang besar kepada orang lain, seperti peduli pada penderitaan sesama yang disebut dengan empati. Nah, artinya memiliki perasaan yang sama seperti yang dialami orang lain, khususnya mereka yang menimpa musibah, kemalangan, dan juga permasalahan hidup. Nah, melayani berarti membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang yang melayani, menerima atau menyambut ajakan, tantangan, serangan, dan sebagainya. Nah, apa arti cinta kasih dan melayani menurut Alkitab? Nah, ini sebuah pertanyaan. Cinta kasih dan melayani sesama di mana kita ajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Perintah Tuhan yang terutama terambil dari Alkitab Matius pasal 12 ayat 29 sampai 31. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, cintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Manfaatnya adalah memberikan arti hidup,
Kedua, menyatakan kasih Allah kepada semua orang, meredam rasa benci dan dendam. Dan keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan dalam bersosial bagi masyarakat? Nah, masalah dapat teratasi apabila kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat dari Tuhan, sehingga kita dapat memampukan untuk mengasihi dan melayani sesama. Kita harus menyadari bahwa melayani adalah syarat hidup. Bersosial tidak mungkin kita hidup sendiri tanpa orang lain, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kesimpulan, cinta kasih dan melayani sesama adalah inti dari kekristenan kita. Mari hidup dalam kasih dan menyebarkannya ke penjuru dunia. Biar cinta kasih Tuhan merubah hidup kita dan memberikan hidup kita dan memberikan dampak yang besar bagi orang di sekitar kita. Semoga kita menjadi saksi hidup akan kekuatan cinta kasih dari setiap langkah kita. Terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom teman-teman semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Karyani Laia. Saya mahasiswa di Universitas Dharma Agung Medan, program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat materi berdasarkan PBL, tugas dari pengembangan bahan ajar. Dan sebelumnya yang saya hormati Ibu Novita Romalisa Ragi, STH, MTH, MPD sebagai dosen pengampu. Nah, PBL ini singkatan dari Problem Based Learning, adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, mata pelajaran yang saya ambil hari ini adalah berjudul mewujudkan kasih sayang dan pelayanan kepada sesama. Nah, ada dua hal, yaitu pengertian cinta kasih. Cinta perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia. Suatu asa untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya, perasaan cinta Tuhan kepada umatnya yang bertakwa. Cinta yang tulus akan menimbulkan nilai-nilai kejiwaan yang selalu tulus dan berserah. Cinta kasih yang disertai tanggung jawab menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kedamaian antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhan. Nah, apabila dirumuskan secara sederhana, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini artinya yang mengakibatkan yang baik, positif, berguna, saling menguntungkan, menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan. Nah, dan kedua, melayani sesama. Melayani sesama ini berarti memiliki kepedulian yang besar kepada orang lain, seperti peduli pada penderitaan sesama yang disebut dengan empati. Nah, artinya memiliki perasaan yang sama seperti
yang dialami orang lain, khususnya mereka yang menimpa musibah, kemalangan, dan juga permasalahan hidup. Nah, melayani berarti membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang yang melayani, menerima atau menyambut ajakan, tantangan, serangan, dan sebagainya. Nah, apa arti cinta kasih dan melayani menurut Alkitab? Nah, ini sebuah pertanyaan. Cinta kasih dalam melayani sesama di mana kita ajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Perintah Tuhan yang terutama terambil dari Alkitab Matius pasal 12 ayat 29 sampai 31. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, cintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Manfaatnya dalam memberikan arti hidup. Kedua, menyatakan kasih Allah kepada semua orang, meredam rasa benci dan dendam. Dan keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan dalam bersosial bagi masyarakat? Nah, masalah dapat teratasi apabila kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat dari Tuhan, sehingga kita dapat memampukan untuk mengasihi dan melayani sesama. Kita harus menyadari bahwa melayani adalah syarat hidup. Bersosial tidak mungkin kita hidup sendiri tanpa orang lain, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kesimpulan, cinta kasih dan melayani sesama adalah inti dari kekristenan kita. Mari hidup dalam kasih dan menyebarkannya ke penjuru dunia. Biar cinta kasih Tuhan merubah hidup kita dan memberikan hidup kita dan memberikan dampak yang besar bagi orang di sekitar kita. Semoga kita menjadi saksi hidup akan kekuatan cinta kasih dari setiap langkah kita. Terima kasih.